Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam program acara kajian kitab, yaitu kita masih membahas tentunya terkait dengan masalah anak. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di kajian lalu kita telah bahas bagaimana penulis menyatakan larangannya terhadap orang-orang tua, di mana mereka tidak boleh membenci anaknya dikarenakan mereka buruk rupa, atau sayang kepada anaknya yang terlihat lebih tampan, lebih cantik dibandingkan yang lain. Tentu hal ini jelas dilarang dalam Islam, karena sebenarnya cantik, tampan, jelek itu semua merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapapun tidak memiliki pilihan. Pilihan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya pilihan yang terbaik untuk seseorang itu adalah apa yang dipilihkan Allah untuk dirinya. Al khair khiratullah. Yang terbaik itu adalah apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah pilihkan untuk dirinya. Walaupun terkadang seorang itu kurang menerima dengan pilihan Allah tersebut. Allah mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja apa yang engkau tak suka sebenarnya baik untukmu, dan bisa saja apa yang sebenarnya engkau suka dan itu enggak baik untukmu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, selanjutnya. Tahnikus sibyan wad du'a lahum bil barakah. Mentahnik anak-anak yang baru lahir, ya, mentahnik anak-anak baru lahir. Tahnik itu ikhwah mengambil mengambil kurma kemudian dikunyahkan sampai lumat, sampai dia menjadi air liur, kemudian diberikan di mulut si bayi. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mentahnik, langsung beliau lepaskan air liurnya langsung ke mulut si bayi. Demikian ikhwah, apa yang beliau sudah kunyah itu tahnik. Kemudian ditambah lagi berdoa untuk si bayi yang baru lahir ini dengan keberkahan. Wa qad kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tahnikus sibyani. Di antara petunjuk ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mentahnik anak-anak. Wa fi sahihil Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dalam
Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh anak-anak, artinya para sahabat datang membawa anak-anak mereka ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum. Maka beliau pun mendoakan keberkahan untuk si bayi tersebut dan mentahniknya. Ya, dan mentahniknya. Tahnik itu ikhwah, saya ulangi lagi, yaitu sebutir kurma yang dikunyah-kunyah sampai lumat, sampai menjadi air liur, dan itulah yang diletakkan di mulut si bayi. Ya, bisa langsung dari mulut ke mulut, betul. Demikian ikhwah. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadisi Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anna hamalat bi Abdullah bin Zubair di Makkah, bahwasanya Asma binti Abi Bakar mengandung Abdullah bin Zubair di Mekah. Jadi Asma ini suaminya Zubair bin Awam. Hasil pernikahan mereka yaitu Abdullah bin Zubair, demikian. Tapi waktu itu Abdullahnya ini belum lahir, dia masih ada dalam kandungan. Di saat seperti itu, ya, qalat fa kharajtu wa ana mutimmun. Wa ana mutimmun, dan aku pun keluar dari rumah, ya. Waktu itu aku hampir mendekati hari bersalin. Ya, kira-kira sudah mendekati HPL lah kalau bahasa orang sekarang. Hari perkiraan lahir. Fa'ataitul Madinah, maka aku pun datang ke Madinah. Jadi dia dalam keadaan hamil, ya, pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam keadaan hamil berat, hamil tua. Fanazalat bi Quba, dan begitu sampai di Quba, waladathu bi Quba, dan dia pun bersalin di sana, dia pun melahirkan di sana. Jadi Abdullah bin Zubair bin Awam ini lahir di daerah Quba. Nah, sekarang daerah Quba itu ada Masjid Quba. Kalau para penziarah seperti melakukan umroh ataupun haji, biasanya ada tur, ya. Biasanya ada tur Mekah City, tur kota Mekah, dan Masjid Quba ini pasti didatangi oleh para penziarah. Kemudian summa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu fi hijrihi. Lantas aku pun datang membawa bayi tersebut ke hadapan Rasulullah SAW, dan beliau pun meletakkannya di pangkuannya. Summa da'a bitamratin famadaghaha. Kemudian beliau pun minta kurma, dan lantas beliau kunyah itu kurma, dikunyah-kunyah. Summa tafala fihi, kemudian dia ludahkan, ya, yang sudah dikunyah-kunyah ini, ya, berarti air liur beliau lah, ya, jadi kunyah lah ini. Air kurma sudah menjadi air liur, kemudian beliau ludahkan di mulut Abdullah bin Zubair bin Awam. Air kurma tadi itu yang sudah bercampur dengan air liur Rasulullah SAW. Fakana awalu syai' dakhala jawfahu riqu Rasulillah SAW. Dan benda pertama yang masuk ke perut beliau, ke perut Abdullah bin Zubair, adalah air liur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan air susu ibunya, tapi air liurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ikhwah. Summa hannakahu bitamr. Kemudian beliau pun mentahniknya, ya. Kemudian beliau pun mentahniknya dengan kurma. Summa da'u fabarraka alaihi wa kana awal maulud ulad. Kemudian beliau pun mendoakannya, memberkahinya, mendoakan berkah untuknya. Lantas dia adalah, yaitu Abdullah bin Zubair, adalah bayi pertama yang lahir dalam sejarah Islam. Ya, bayi pertama yang lahir dalam sejarah Islam. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana ibnu Abi Talhah yashtaki.
Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik ini anak tiri dari Abu Thalhah. Ibu Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim bercerai dengan Malik, ayahnya Anas bin Malik, maka Anas bin Malik pun pergi ikut bersama ibunya Ummu Sulaim. Setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah. Hasil pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah, ya, itu adalah seorang bayi. Kemudian ikhwah, bayi Abu Thalhah, ya, bayi Abu Thalhah ini sakit. Lantas fakharaja Abu Thalhah. Suatu hari Abu Thalhah keluar rumah, ya, pergi ke masjid, ya. Faqubidas sabiyyu, dan di saat itu si bayi pun meninggal dunia. Falamma raja'a Abu Thalhah qala ma fa'ala ibni. Ketika Abu Thalhah pulang, yang pertama beliau tanya, gimana dengan kondisi anakku? Qalat Ummu Sulaim huwa askanu mimma kana. Kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang ketimbang sebelumnya. Ya gimana enggak tenang? Oh, dia sudah meninggal. Jadi Ummu Sulaim juga enggak salah ketika dia bertanya. Ketika Abu Thalhah bertanya, bagaimana kondisi anakku? Ya, dia kan sakit. Kalau dia katakan, Ummu Sulaim menjawabnya sehat-sehat saja, berarti kan dia berbohong. Tapi ketika dia mengatakan bahwasanya lebih tenang ketimbang sebelumnya, mungkin sebelumnya sakit dan merengek, menangis-nangis, tapi kalau yang ini enggak, dia enggak menangis. Dia sudah lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya merengek, sekarang enggak merengek lagi, gitulah ikhwah. Kemudian faqarrabat ilail asya fata'asya. Lantas Ummu Sulaim pun menghidangkan makan malam dan Abu Thalhah pun makan malam. Summa asaba minha. Setelah itu, ya, antara Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah melakukan hubungan suami istri. Falamma faragha, ketika telah selesai, qalat warus sabiyya. Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalhah, anak kita sudah dikebumikan. Anak kita sudah dikebumikan. Dalam riwayat yang lain, ikhwah, setelah selesai mereka melakukan hubungan, ya, Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Thalhah, ya Abu Thalhah, bagaimana pendapat Anda kalau ada seorang yang meminjamkan barang kepada orang lain, apakah orang yang meminjam itu boleh menahan barang itu dari si pemiliknya? Ya jelas saja, kata Abu Thalhah, ya tidak. Jadi kalau si A meminjam barang, sepeda motor lah kita katakan, si A minjam sepeda motor si B. Nah, sekarang ketika si B meminta kembali sepeda motornya, apakah boleh si A mengatakan, oh nggak bisa, karena ini sudah kupinjam? Kan nggak ada kan, ikhwah. Ya, jadi pastilah si A suka tidak suka, mau tidak mau harus mengembalikan barang yang dipinjam dari si B tersebut. Nah, demikian. Ya, Abu Thalhah ketika ditanyakan seperti ini, jelas jawabannya pasti nggak boleh. Karena si pemilik itu lebih berhak terhadap barang yang dia miliki ketimbang orang yang meminjam. Demikian ikhwah rahimanallahu. Kemudian Ummu Sulaim pun menceritakan bahwasanya anak kita itu adalah milik Allah dan dia sudah dipanggil oleh si pemiliknya. Makanya kan ikhwah, kalau kita mendengar satu musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, sesungguhnya kita, lillahi, milik Allah. Ya, inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi apa yang dikatakan Ummu Sulaim enggak ada salahnya, benar semua. Ya. Namun namanya seorang ayah, akhirnya Abu Thalhah mau marah, enggak bisa, karena apa yang dikatakan Ummu Sulaim itu benar juga. Lantas apa yang dilakukan? Falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah SAW fa akhbarahu. Di pagi harinya Abu Thalhah mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh istrinya kepada beliau, kepada Abu Thalhah. Faqala li Abu Thalhah, faqala arastumul lailata. Lantas, apakah tadi malam kalian melakukan hubungan intim? Qala na'am, kata Abu Thalhah, na'am. Ya, artinya ikhwah, kalau ada suatu permasalahan ataupun kepentingan, kita ditanya apakah tadi malam kita lakukan hubungan intim apa tidak, boleh menjawab, boleh. Ya, boleh mengatakan na'am. Ya, boleh mengatakan na'am. Seperti ikhwah,
salah satu sunnah Rasulullah SAW yang menyambut mayat untuk masuk ke dalam lubang kuburan itu kan sunnahnya jangan orang yang tadi malam itu lakukan hubungan intim dengan istrinya. Makanya boleh seorang seorang yang mengatur lah acara tersebut. Kamu tadi malam lakukan hubungan intim apa enggak? Iya ya Rasulullah, tidak boleh. Yang tidak. Demikian artinya Artinya ketika ada yang menjawab karena untuk suatu keperluan, ketika ada yang bertanya untuk suatu keperluan, apakah kamu tadi malam melakukan hubungan intim? Boleh menjawab tidak, boleh menjawab iya. Yang tidak boleh yaitu dia menceritakan detail hubungannya dengan suaminya, detail pergulatan dia diranjang dengan suaminya, itu yang nggak dibolehkan. Demikian ikhwah, yang kata Rasulullah SAW, kalau seorang itu menceritakan detail cerita hubungan intim dia dengan suaminya, maka dia itu ibarat setan laki-laki sedang mendatangi setan perempuan yang sedang melakukan hubungan dan dilihat oleh orang banyak. Nah, ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah tadi malam kalian melakukan hubungan? Kata Abu Talha, iya ya Rasulullah. Qala Allahumma barik lahuma. Lantas Rasulullah pun mendoakan mereka berdua, ya Allah berkahilah mereka berdua. Dalam riwayat yang lain, Allahumma barik lailatak ya Allah lailatakuma, ya Allah berkahilah malam mereka berdua. Dari hasil hubungan itu dan dapat doa dari Rasulullah SAW, ternyata betul. Hamillah Ummu Sulaim. Ya, hamillah Ummu Sulaim. Fawaladat ghulam, dan ternyata yang lahir adalah seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Talha, lantas Abu Talha berkata kepadaku, ihmilhu hatta ta'ti bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Gendonglah dia, ya, dan bawalah dia menghadap Rasulullah SAW. Fa'ata bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abu Talha datang membawa anaknya yang baru lahir ini. Faba'athat ma'ahu bitamrat, dan Ummu Sulaim pun membawakan beberapa kurma. Fa'akhadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut dan berkata, ama'ahu syai'? Rasulullah bertanya, apakah kamu membawa sesuatu? Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Tamarat, kami bawa kurma. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famaddaghaha, lantas Nabi SAW pun mengambil kurma tersebut dan mengunyah-ngunyahnya. Summa akhadhaha fi, kemudian dia ambil dari yang hasil yang kurma yang telah dia kunyah lumat, dia ambil dari mulutnya. Faja'alaha fi sabi, dan diletakkan di mulut si bayi. Summa hannaqahu, ya, kemudian si bayi pun ya mengunyahnya, menelan-nelannya. Fasammahu Abdullah, dan lantas beliau pun menamakan dia dengan Abdullah. Jadi Abdullah bin Abi Talha, ya, Abdullah bin Abi Talha, yaitu saudara seibunya Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Muslim, min hadisi Anas Aldon, masih dari Anas bin Malik, qala dhahabtu bi Abdullah bin Abi Talha al-Ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulida. Maka aku pun, kata Anas bin Malik, aku pun menggendong Abdullah bin Abi Talha al-Ansari pergi menghadap Rasulullah SAW. Jadi ketika lahir anak ini, Abu Talha berkata kepada Anas bin Malik, kamu bawa dia ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Ummu Sulaim membawakan beberapa kurma untuk Anas bin Malik. Dibawa Anas bin Malik sampai di rumah Rasulullah kunyah kurma, lantas beliau ambil air liurnya dan diletakkan di mulut adiknya Anas bin Malik ini. Dalam riwayat yang lain, aku membawa adikku Abdullah bin Abi Talha menghadap Rasulullah SAW.
hina wulida, setelah dia lahir. Wa Rasulullah SAW fi abain yahna'u, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam abain, ya, sedang dalam ba'iron, ya, sedang berada di dalam apa ya namanya ya, yaitu sedang dalam menenangkan unta. Ba'iron lahu faqala hal ma'aka tamrun, lantas Rasulullah bertanya, apakah kamu datang membawa kurma? Faqultu na'am, aku katakan iya. Fanawaltuhu tamarat, maka aku pun memberi beliau beberapa kurma. Fa'alqahunna fi fih, lantas kurma tersebut beliau sulangkan ke mulut beliau. Falakahunna, dan beliau pun mengunyah-ngunyahnya. Summa faghara fahu sabi famajjahu fi fih, lantas beliau pun meletakkannya hasil kunyahan-kunyahan tersebut ke mulut si bayi, dan bayi pun kemudian mengisap-isap air liur tersebut. Faja'ala sabi yatalammazuhu, maka anak pun mengisap-isap mengisap-isap air liur yang sudah bercampur dengan kurma tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah SAW bersabda, hubbul ansar at-tamr, beginilah kecintaan, kesukaan, kegemaran orang-orang Ansor terhadap kurma. Jadi dari kecil saja mereka sudah sangat suka dengan kurma. Itu keistimewaan orang Ansor. Wasammahu Abdullah, dan beliau pun menamakan si anak kecil ini, si bayi ini, dengan nama Abdullah. Wa fi sahihaini min hadisi Abi Musa radhiyallahu anhu, dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala wulida li ghulamun fa ataituhu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim. Anakku lahir dan aku datang membawa, dan aku pun menggendongnya menghadap Nabi SAW, lantas beliau menamakan anakku tersebut dengan Ibrahim. Fahannaqahu bitamratin, lantas beliau pun mentahniknya dengan kurma. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi di sini salah satu sunnah Rasulullah SAW mentahnik, tapi harus hati-hati ikhwah. Kurma yang sudah dikunyah itu harus benar-benar halus, sudah menjadi air liur. Demikian ikhwah. Tidak boleh kasar. Kalau dia kasar, kita letakkan ke dalam mulut si bayi, itu nanti bayi akan keselak, dan ini berbahaya untuk bayi. Bayi belum bisa makan apa-apa. Makanya kurma tadi itu harus benar-benar lumat, jangan sampai ada ampas-ampasnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Kemudian setelah itu ikhtiyaru ismi hasanin litifli, hendaklah kita memilihkan nama yang baik untuk anak-anak. Wa hadza min haqqi waladika alaika, ini adalah hak anak terhadap orang tuanya. Fala tusammihi bi ismin yudayiquhu, jangan kamu berikan nama dengan nama yang membuatnya sedih. Wala tulaqibuhu bi laqabin yu'dhih, jangan kamu beri dia julukan-julukan yang akan mengganggunya, terganggu dia dengan julukan-julukan seperti itu. Wa yu'ayyirhun nasu bihi, sehingga orang-orang akan jadikan itu sebagai ucapan untuk mengganggunya, untuk mengejeknya, untuk mengolok-oloknya. Demikian ikhwah. Terkadang kan orang tua ini ketika dia lihat anaknya agak gelap, akhirnya diberilah nama Abdullah. Panggilan sayangnya apa? Panggilan sehari-hari, keling. Astagfirullah. Akhirnya gimana? Akhirnya semua orang panggil keling. Kenapa? Gara-gara emak dan bapaknya manggil anaknya keling. Memang betul keling ikhwah. Hitam artinya. Seorang yang berkulit hitam, dalam bahasa Medannya keling. Seorang yang berkulit hitam tahu bahwasanya kulitnya hitam, tapi dia juga nggak ingin dipanggil dengan bang hitam. Demikian ikhwah. Karena dia tahu itu bukanlah suatu hal yang patut untuk dibanggakan. Demikian ikhwah. Kalau dia punya anak pesek hidungnya, maka jangan diberi gelar dengan gelaran pesek. Akhirnya
orang-orang yang ada di sekitarnya semua akan memanggilnya menjadi si pesek. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Dan itu gara-gara apa? Gara-gara orang tua yang terlebih dahulu memberinya gelar-gelar yang buruk. Dan itu berdosa ikhwah. Ya. Karena hak si anak ya diberi nama yang baik. Bal sammihi bi ismin thayyibin jamilin min asma'il muslimin. Namakanlah anak kita itu dengan nama yang baik, yang indah dari nama-nama kaum muslimin. Kan banyak ikhwah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, apalagi Abdurrahim, apalagi Sulaiman, Daud, banyak sekali kan ikhwah. Idris, Nuh, demikian ikhwah. Said misalnya, Said atau Sa'ad, apalagi Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalthum, Aisyah, Khadijah, banyak sekali. Ambillah nama anak kita itu, carilah nama anak kita itu dengan nama-nama yang memang dikenal baik dalam sejarah Islam. Nama-nama orang soleh, yang paling solehnya tentunya yang paling terdepan yaitu nama-nama Nabi dan Rasul. Demikian banyak sekali kan dari Nabi Adam, Nuh, apalagi Idris dan seterusnya, banyak sekali. Kemudian fa innal asma yutafa'alu biha wa yustabasyaru biha. Karena nama itu, karena dari pemberian nama diharapkan anak ini ya, sangat diharapkan anak ini sesuai dengan namanya. Diharapkan akhlak si anak sesuai dengan namanya. Misalnya kita kasihlah dia dengan nama seorang nabi yang bernama Soleh. Maka kita katakan namamu Soleh. Harapan apa? Harapan semoga dia menjadi anak yang soleh, kan gitu ya ikhwah. Makanya kan nggak ada orang yang menamakan anaknya Fir'aun, setan misalnya, iblis, kan nggak ada ikhwah. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau mereka kasih nama Fir'aun, jangan-jangan jadi Fir'aun, ya diktator, zolim. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Nggak dikasih nama iblis, kenapa? Karena dikhawatirkan nanti betul-betul jadi iblis dia. Makanya namakanlah nama yang terbaik. Ya, namakan nama yang terbaik dengan harapan dengan nama yang baik itu maka orang si pemilik nama juga baik. Jadi nama itu harapannya nama itu berpengaruh baik terhadap si pemilik nama. Bal ismu tayyibu lahu maudlulun tayyibun hatta fi ru'ya. Bahkan nama yang baik itu ada makna-maknanya bahkan sampai dalam mimpi. Akhraja Muslim fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Imam Abi Daud dalam kitab sunannya min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raaitu dzata lailatin fi ma yara naim. Tadi malam aku melihat mimpi, kata beliau. Aku bermimpi ka'anna fi dari Uqbah bin Rafi', di mana waktu itu seolah kita sedang berada di rumah Uqbah bin Rafi'. Fa'utina bi rutabin min rutabi ibni Tab, dan kami pun disuguhkan dengan kurma yang diambil, yang dipetik dari kebun Ibnu Tab. Ya. Uqbah itu artinya apa namanya ya? Uqbah itu merupakan hasil akhir. Rafi artinya tinggi. Kemudian top artinya baik. Demikian ikhwah. Jadi ketika itu aku bermimpi seolah kami itu sedang berada di rumah Uqbah bin Rafi'. Kemudian kami pun disuguhkan rutab, kurma, ya, min ibni Tab, yang berasal dari kebun Ibnu Tab. Fa'awwaltu, maka aku pun memberikan takwil daripada mimpi tersebut. Apa takwilnya? Ar-rif'ata lana fid dunya. Maksudnya dari mimpi tersebut adalah kita di kehidupan dunia ini akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di sini ada Uqbah bin Rafi'. Uqbah artinya hasil akhir, Rafi' artinya tinggi. Jadi Rasulullah mengartikan bahwasanya kita akan mendapatkan posisi yang tinggi semasa di dunia,
wal aqibata lil akhirah, hasil akhirnya juga baik nanti di hari akhirat. Wa anna dinana qattab, dan agama kita pasti akan menjadi baik. Demikian ikhwah. Ibnu Thawb tadi kan, itulah Rasulullah mentakwilkan mimpinya dengan apa yang beliau baru saja sebutkan. Wanzur ila hadzal hadis alladhi akhrajahu al-Bukhari min tariqis Sa'id bin Musayyib. Demikian juga Anda lihat hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur Sa'id bin Musayyib an abihi, dari ayahnya, anna abahu ja'an ila Nabi sallam, bahwasanya ayahnya datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bertanya, masmuk, siapa namamu? Qala Huzun. Ya, qala Huzun, kata ayahnya, saya itu Huzun. Huzun itu artinya sulit, ya. Saya itu Huzun. Qala anta Sahlun. Kata Rasulullah, enggak, tukar namamu Sahal. Sahal itu artinya mudah. Jadi dia memiliki nama ayah, ya. Ayah dari Sa'id ibnul Musayyib ini, ya. Ayah dari Sa'id ibnul Musayyib ini punya nama yang bernama Huzun, sulit. Ketika dia datang menghadap Nabi SAW, Rasulullah nanya, namamu siapa? Dia menjawab, yaitu nama saya Sulit, si sulit. Kata Rasulullah, qala anta Sahlun. Kata Rasulullah, enggak, tukar namamu menjadi Sahal, yaitu mudah. Qala la ughayyiru isman sammani abi. Namun kata ayahnya Ibnu Musayyib, aku takkan merubah nama yang telah diberikan oleh orang tuaku, kata beliau. Ya, kata ayah daripada Sa'id bin Musayyib, aku enggak akan merubah nama yang telah diberi oleh ayahku. Qala Ibnu Musayyib, berkata Ibnu Musayyib, famazalat mahzunatun fina ba'di. Setelah itu kondisi orang tersebut yang bernama Sulit, yang enggak mau ditukar menjadi mudah, ya, sejak saat itu kondisi dia sangat buruk, ya. Kondisi dia sangat buruk, sangat sulit. Demikian hari-hari yang dia jalani sulit ekonomi, sulit berbagai macam kesulitan yang Allah timpakan pada dia. Karena apa? Enggak mau dia mentaati Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Jadi itu disebut dengan dalam bahasa Arab tafa'ul. Tafa'ul itu ada sesuatu yang yang diharapkan baik dengan alasan yang baik. Seperti kita mau safar nih, ya, kita mau safar, atau kita pakai baju putih. Nah, ya, kita pakai baju putih karena kita tahu baju putih adalah baju yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita memakai baju putih itu kan bersih, ya. Semoga dengan saya bersih ini segala urusan saya bisa diselesaikan begitu, karena terlihat putih, bersih, nampak orangnya lebih lebih jujur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Kemudian ikhwah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamu salamahullah. Beliau katakan, nama Aslam semoga Allah menyelamatkannya. Aslamu salamahullah, si Aslam semoga Allah menyelamatkannya. Wa Ghifarun ghafarallahu laha. Adapun si Ghifar, semoga Allah memberinya keampunan. Kemudian wa Usayyatu asatillaha wa rasulah. Adapun nama si Usayyah, wanita pengkhianat, maka wanita pendurhaka, Rasulullah katakan, adapun wa Usayyatu, sungguh si Usayyah itu telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian wa fi sahih Bukhari bi isnadin mursal min tariqi Ikrimah. Dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang mursal melalui jalur Ikrimah, qala dia berkata, lamma ja'a Suhail bin Amrin, ketika datang Suhail bin Amr, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, qad sahula lakum min amrikum, sungguh urusan kalian sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kan dikatakan lamma ja'a Suhail bin Amr,
ketika datang Suhail bin Amr. Suhail, ikhwah, itu nama asal kata dari sahal, mudah. Makanya Nabi ketika mendengar yang datang itu adalah Suhail, ya waktu itu dialah utusan orang kafir Quraisy, Suhail bin Amr. Ketika melihat ternyata utusan adalah Suhail, apa kata Rasulullah? Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, segala urusan kalian. Wasyakhsul ladzi yahrusu ala tasmiyati auladi bi asma'i al-fadl was salah laisa kalladzi yabhathu an asma'il kuffar wal kafirat wad da'irat inda tasmiyati aulad. Seorang yang sangat antusias mencari nama anak untuk anaknya dengan nama-nama kaum muslimin, nama-nama orang-orang yang soleh, yang diberi keistimewaan dalam ibadah, ya. Seorang yang memberikan namanya dengan nama orang-orang yang sudah masyhur soleh, ya, itu akan berbeda dengan seorang yang mencari nama untuk anaknya dengan nama-nama orang-orang kafir atau para penari-penari ketika dia menamakan anak-anaknya. Fal awwal yuthabu wasani lahu jaza niyatahu sayyi'ah. Orang yang pertama yang memang sengaja mencari-cari nama orang soleh untuk diberikan kepada anaknya, orang yang pertama ini jelas akan diberikan pahala. Adapun orang kedua yang sengaja mencari nama-nama orang kafir untuk nama anaknya, untuk bayinya, lahu jazaa'un niyatihi sayyi'ah. Maka dia akan mendapat ganjaran yang buruk, ya, dari rencananya. Demikian ikhwah. Ya, dia akan, adapun yang kedua dia akan mendapatkan balasan yang buruk atas niatnya yang tidak baik. Fasyattan baina ma yabahathu man yabahathu an asma'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan kayusammi waladahu. Tentu sangat berbeda seorang yang mencari nama-nama para nabi dan orang-orang yang diutus, para rasul, para sahabat, tabi'in yang dikenal sangat baik mengikuti kebenaran, untuk memberikan nama anaknya. Wa baina may yabahathu asma'ar raqisat wal fujjar. Tentunya akan berbeda dengan orang-orang yang mencari-cari nama dari para penari-penari dan para penjahat-penjahat. Kayu sama abna'u bi asmahim, supaya anak mereka sama dengan nama mereka. Demikian para penari, artis-artis lah kita katakan, ikhwah. Ya, misalnya dia misalnya dia memberikan nama anaknya Justin misalnya, ya, Justin. Ikhwah, kalau seorang memberikan nama anak dengan nama orang-orang kafir, sedikit banyak dia cenderung, ya, sedikit banyak dia akan cenderung dengan nama tersebut, atau sedikit banyak dia suka ngefans dengan si pemilik nama. Makanya nggak akan mungkin orang tiba-tiba memberikan nama anaknya Justin misalnya, Justin Bieber misalkan, ya, Justin, tanpa ada tahu sama sekali si Justin ini apa. Pasti ada satu hal yang mendorong dia untuk memberikan nama itu untuk anaknya. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi gak sama seorang yang memilih nama untuk anaknya dari nama orang-orang yang soleh, para nabi, gak sama dengan orang-orang yang mencari nama anaknya dari nama-nama orang kafir. Siapa nama anakmu? Hitler, katanya. Ya ilaha illallah. Yang ngeri kali tukang bantai orang itu, ikhwah. Ya. Pasti orang akan katakan, aduh, kenapa nama ini? Ya, kenapa nama ini? Pasti mereka gak suka. Kok nama ini? Ya, memang gak ada nama yang lain. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wasyakhsu yahunnu ila man tusamma ila man tusamma bi ismihi fil ghalib. Seorang itu biasanya ngefans terhadap nama orang yang difanskannya. Itu ikhwah. Ya, seperti yang kita katakan tadi, kenapa dia memberikan nama anaknya Justin? Pasti dia ada kecenderungan suka ngefans dengan Justin itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Siapa nama anaknya, Pak? Donald Trump. Tanggung. Nama anaknya Donald Trump. Diberikan anaknya nama Donald Trump, setelah Donald Trump
lengser dari presiden misalnya, ya. Pasti sedikit banyak dia punya ketertarikan dengan si pemilik nama tersebut. Siapa nama anaknya Bu? Einstein misalnya. Einstein. Pasti dia ngefan dengan Einstein ini. Kalau enggak akan mungkin dia menamakan nama anaknya dengan itu. Kalau dia benci dengan Einstein, ya, maka nggak akan mungkin dia akan namakan nama anaknya dengan nama Einstein. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ada juga ikhwah, karena dia ingin anaknya itu berotak Jerman dan berhati Mekah. Kan dulu ada istilah seperti itu ikhwah. Ingin agar anaknya berotak Jerman berhati Mekah, maka namanya pun digabung Muhammad Einstein. Ya tapi begitulah ikhwah. Ya upayakanlah, kan nama itu banyak ya, yang nama orang-orang soleh. Kita berharap dari nama itu anak tersebut berkarakter seperti orang pemilik nama tersebut. Demikian ikhwah. Atau kalau ada orang yang mengatakan memberikan nama anaknya Muhammad Einstein supaya Einstein bisa masuk Islam mu'alaf, kan enggak juga, Einstein sudah mati. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian. Jadi benar apa kata si penulis, bahwasanya umumnya jika seorang memberikan nama anaknya dengan satu nama, pastilah dia punya kecenderungan dengan nama tersebut. Ya. Siapa namanya? Messi. Oh, berarti dia fan dengan Messi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian fatara min ismihi Muhammad yuhibbu man ismuhum Muhammad. Makanya kamu melihat bahwasanya orang yang menamakan anaknya Muhammad itu berarti dia memang orang yang mencintai Muhammad. Jadi dia sangat cinta dengan yang namanya Muhammad, sampai anaknya pun diberi nama Muhammad. Wa man ismu Yahya yuhibbu man ismuhum Yahya. Mereka yang memiliki nama Yahya pastilah mencintai seorang yang bernama Yahya. Wa hakadha sairul asma. Demikianlah seterusnya. Fajadiru bika idzan antakhtara liwaladika isman min asma'i al-fadl wal khair wassalah. Oleh karena itu sangat penting kamu harus memilih nama untuk anakmu dengan nama-nama orang yang soleh, oleh orang, nama-nama orang pilihan. Jangan sembarang nama. Fakadzalika kana ahlul fadl yasnaun. Demikian juga orang-orang istimewa terdahulu, orang-orang soleh terdahulu berbuat sama seperti itu. Ala taro anna Maryam hiya ibnatu Imran wa akhaha huwa Harun. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Maryam itu putrinya Imran, saudara laki-lakinya Maryam Harun, ya. Wa anna Musa huwa ibnu Imran. Nabi Musa juga ayahnya Imran, ini ya. Jadi Maryam ayahnya Imran. Nabi Musa ayahnya juga Imran. Demikian ikhwah. Ya. Jadi Imran ayahnya Maryam, bukan Imran ayahnya Nabi Musa. Demikian juga Maryam punya saudara yang bernama Harun. Nabi Musa punya juga saudara yang namanya Harun. Tapi Harunnya Nabi Musa bukan Harunnya saudara Maryam alaihissalam. Walakinna Maryamu laysat bi ukhti li Musa alaihi salatu wassalam. Hanya saja Maryam itu bukanlah saudaranya Musa alaihissalam. Demikian ikhwah, karena kan Nabi Musa saudaranya Harun. Ya, Nabi Musa saudaranya Harun. Sementara Maryam saudaranya Harun juga. Bukan berarti Maryam berarti saudaranya Nabi Musa, karena saudara Musa Harun, saudara Harun Maryam. Demikian. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena Harunnya Nabi Musa beda dengan Harunnya Maryam. Fa bainahuma qurunun thawil. Harun yang hidup pada zaman Nabi Musa dengan Harun saudaranya Maryam itu perbedaan waktu mereka itu sangat jauh, ya. Berbeda zaman. Kemudian waqad su'ila an dzalika Rasulullah sallam. Nabi juga ternyata pernah ditanya tentang ini. Kenapa Kak Maryam namanya Harun? Karena kan dalam Al-Qur'an dikatakan ya ukhta Harun ma kana abuki ra'sawi wa ma kanat ummuki baghiyya. Ya wahai saudarinya Harun, ibumu itu ayahmu bukanlah seorang yang suka berbuat keji dan ibumu juga bukan seorang pelacur.
Jadi di sini dipanggil oleh penduduk Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Dan Harunnya ini bukan Harunnya Musa alaihissalam, bukan Harun Nabi, ya, bukan Harunnya Nabi. Ternyata nama Harun yang ada disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Maryam, bahwasanya dia adalah saudaranya Maryam. Pernah ditanyakan, ini Harun yang mana ya Rasulullah? Faqala innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wa salihihim was salihina qablahum. Apa kata Rasulullah? Mereka itu suka memberi nama dengan nama-nama nabi mereka dan nama-nama orang soleh. Jadi Imron, Nabi Musa ayahnya Imron, Maryam ayahnya juga Imron. Imronnya Maryam dengan Imronnya Musa beda, nggak sama orangnya. Tapi mereka sama-sama memberikan nama Imron. Imron, baik Imron ayahnya Maryam maupun Imron ayahnya Nabi Musa, kedua orang tua Imron ini memberikan nama anak mereka Imron, sama-sama Imron. Jadi kalau kita bahasakan, kakeknya Maryam memberikan namanya anaknya Imron, dan kakeknya Nabi Musa memberikan nama anaknya, yaitu ayah Nabi Musa juga Imron. Berarti kan Imronnya orang soleh, sehingga sudah berubah waktu, berjalannya abad demi abad, tetap mereka menyukai memberikan nama anak-anaknya dengan nama orang-orang soleh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Innahum kanu yusammuna bi abnaihim, yusammuna bi anbiyaihim wa salihina qablahum. Mereka itu memberikan nama untuk anaknya dengan nama-nama para nabi dan nama-nama orang soleh. Demikian ikhwah. Wa dzalika fi ma akhrajahu Muslim min hadis Mughirah bin Syu'bah. Yang demikian itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Mughirah bin Syu'bah. Qala, dia berkata, lama qadimtu Najran sa'aluni, ketika aku sampai ke daerah Najran mereka pun bertanya kepadaku, qalu innakum taqra'un ya ukhta Harun. Mereka bertanya, kalian kan membaca firman Allah ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Ini bertanya tentang masalah ayat yang turun terkait dengan masalah kisah Maryam. Wa Musa qabla Isa bikadza wa kadza. Dan Musa itu lahir sebelum Nabi Isa dengan jarak sekian tahun. Falamma qadimtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu an dzalik faqala. Ketika aku sampai ke Madinah, aku pun tanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Mughirah bin Syu'bah ditanya tentang siapa ini Harun, tentang nama Harun yang disebut dalam Al-Quran saudaranya Maryam. Sementara antara kisah Maryam dengan kisahnya Nabi Musa itu jauh rentang waktunya, ya nggak sama. Makanya ditanyalah, ini siapa nih Harun? Apakah Harun Nabi Musa? Apa mungkin? Apakah Harunnya Nabi Musa itu punya punya usia yang panjang sampai ke zamannya Maryam? Demikian ikhwah. Falamma qadimtu ala Rasulullah sallam sa'altuhu, ketika aku sampai ke Madinah aku bertanya Rasulullah sallam tentang hal itu. Andzalik qala innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim wa salihina qablahum. Beliau katakan bahwasanya orang-orang dahulu itu suka memberikan nama untuk anak, memilihkan nama untuk anaknya itu nama orang-orang soleh dan para nabi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya dipersilakan langsung telepon langsung boleh, atau boleh juga mengirim pertanyaan live via WhatsApp, atau juga langsung ke nomor saya di 089561132778. Tab kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah seorang ibu menyusui lebih daripada 2 tahun? Ikhwah rahimanallah, bolehkah seorang ibu menyusui bayinya lebih daripada 2 tahun? Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah.
Dan para ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna, ya, 2 tahun sempurna. Kemudian liman arada ayyutim marroda'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan menyusui lamanya menyusui anak, ya. Itu paling lama itu 2 tahun, haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Berarti ikhwah, lebih daripada 2 tahun itu udah nggak sempurna lagi. Seandainya baik untuk bayi, pastilah Rasulullah akan katakan, pastilah Allah akan katakan lebih daripada 2 tahun. Tapi di sini dikatakan haulaini kamilaini. Dia menyusui 2 tahun sempurna. Karena ikhwah, kalau orang Arab, kalaupun dia misalnya usia si anak setahun 10 bulan, nah itu sudah dianggap 2 tahun itu ikhwah, ya. Kama umru ibnik, orang Arab akan mengatakan haulain, 2 tahun, sanatan, demikian. Padahal 1 tahun 11 bulan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan masalah ini tanpa ada keraguan dan tanpa ada kesamaran. Allah katakan haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Artinya kalau 1 tahun 10 bulan itu belum haulaini kamilaini, harus sudah 1 tahun 12 bulan. Itu dia ikhwah. Kemudian Allah katakan lagi liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang mau menyempurnakan susuannya. Taib. Boleh enggak seorang ibu menyusui anak yang lebih daripada 2 tahun? Para ulama mengatakan boleh, ya, tapi tidak lagi ada keutamaan. Boleh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, boleh tapi enggak lagi sempurna. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya mereka yang menyusu lebih daripada 2 tahun, ya, kalau dia seorang anak menyusu dengan seorang ibu di usia lebih daripada 2 tahun, maka dia tidak akan menjadi mahram, sebagaimana yang sering dahulu kita dengar dalam kajian fatwa seputar anak, yuhramu minar radha'i ma yuhramu minan nasab, bahwasanya seseorang menjadi mahram karena sesusuan sebagaimana halnya nasab. Demikian ikhwah. Makanya kalau ada seorang anak yang menyusu dengan seseorang ibu sementara usianya di atas 2 tahun, maka itu tidak bisa menjadikan dia sebagai mahram. Memang ikhwah ada perbedaan pendapat di sini, di mana di antara para sahabat juga ada perbedaan pendapat. Kalau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan walaupun dia sudah dewasa, walaupun dia sudah remaja, kalau dia menyusu dengan seorang ibu, maka kalau dia memenuhi syarat, maka dia sudah dikatakan mahram. Sebagaimana yang sudah kita pahami bahwasanya, sudah kita ketahui bahwasanya menyusu itu akan menjadi mahram kalau dia menyusu 10 kali kenyang. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian ikhwah, Rasulullah mengatakan bahwasanya yuhramu minar radha'i la yuhramu minar radha'i illa ma fatika al-am'a qabla al-fitam. Bahwasanya menyusui itu tidak bisa menjadi mahram, ya, tidak bisa menjadi mahram kecuali yang bisa mengenyangkan, dan itu sebelum disapih, berarti itu sebelum 2 tahun. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya la yuhramu illa ma kana qabla haulaini, tidak akan menjadi mahram kecuali kalau dia menyusui di bawah 2 tahun. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya boleh seorang ibu menyusui bayinya lebih daripada 2 tahun, tapi itu tidak dianjurkan. Ya, sebaiknya dia hentikan kalau sudah 2 tahun sempurna. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, kalau suami rajin sholat tapi nafkah sama istri tidak jalan itu gimana? Ini nampaknya orang Medan ini yang nanya ini. Ya.
sholat tapi nafkah sama istri nggak jalan. Ini orang Jawa, orang yang tinggal di Jakarta nggak ngerti nih, kok nafkah nggak jalan tuh gimana sih? Ya, nafkah nggak bisa jalan. Maksudnya tapi nafkah nggak diberi. Ini ibu yang bertanya ini, suaminya rajin sholat tapi nggak beri nafkah gitu kira-kira. Nah, jadi itu gimana? Ya nggak gimana-gimana, sholatnya sah. Ya, kalau dia sholatnya memenuhi syarat, ya sholatnya sah. Tapi dia berdosa kalau tidak memberikan nafkah. Jika memang dia mampu, demikian dia mampu bekerja tapi malas bekerja, maka berdosa dia kalau nggak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, berdosa. Demikian ikhwah. Ya. Beda halnya kalau dia memang nggak mampu. Kalau dia mampu pun sekedar yang dia mampu, tidak bisa melebihi di luar dari kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liunfiq dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah seorang itu memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Demikian ikhwah, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang rezekinya sedikit, maka infakkanlah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi salatnya sah. Ya, kalau syarat sah salat, rukun-rukunnya dia lakukan, salatnya sah. Tapi dia berdosa kalau dia tidak, terkaitnya dosa itu terkait dengan karena dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Itu pun kalau memang dia sengaja tidak memberikan. Tapi kalau dia memang nggak sanggup memberikan karena cacat ataupun melanggar ataupun karena sakit, maka juga tidak berdosa. Demikian. Karena prinsip dalam Islam, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, mau tanya untuk khitan bayi anak laki-laki baiknya umur berapa? Syukran jazakumullah khair. Ikhwah, di dalam program kita fatwa seputar anak sudah pernah kita bahas ya. Tapi Allah alam apakah ada YouTube apa tidak? Pernah kita bahas bahwasanya tidak ada ketentuan usia dalam mengkhitan anak laki-laki. Tidak ada ketetapan usia dalam mengkhitani anak laki-laki. Yang ditetapkan oleh syariat yaitu jangan sampai sudah balik belum khitan. Itulah dia. Ya. Jadi intinya ketika dia balik, posisi dia sudah berkhitan. Itulah dia. Mau dia khitan di usia 7 bulan, mau dia khitan di usia 3 tahun, mau dia khitan di usia 10 tahun, terserah. Gak apa-apa. Tinggal orang tualah yang melihat maslahatnya, kapan cocoknya untuk si anak. Kadang-kadang anak itu ikhwah takut dia berkhitan. Ya sudah, tunda dulu. Usia 2 tahun, nah yuk khitan yuk, langsung pingsan dia mendengar khitan misalnya. Udah, jangan dipaksa. Dah, bujuk dulu tahun depan lagi ya, bujuk, kasih hadiah. Nak, ketika dia sudah berusia 9 tahun kan udah gede tuh ya. Coba lagi, nak khitan yuk misalnya. Nanti kalau khitan nanti hadiahnya ini. Demikian ikhwah. Intinya tidak ada ketetapan waktu khusus, usia khusus untuk berkhitan. Yang ada adalah bahwa kalau dia balik, ketika dia balik dia harus sudah berkhitan. Itulah dia. Ya, jangan dia sudah balik belum khitan. Demikian ikhwah rahimanallah. Allahu a'lam bissawab. Ada satu pertanyaan tapi cukup panjang ya. Ustadz, apa hukumnya nonton sinetron? Apakah ibadah kita yang lain jadi sia-sia karena nonton sinetron? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, perhatikan. Ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Hanya saja kalau seseorang melakukan perbuatan keji atau mungkar atau melakukan hal yang sia-sia, bukan berarti berpengaruh dengan derajat sholatnya. Demikian ikhwah. Seorang yang sholat, kemudian habis sholat dia nonton film misalnya, ya, film
di bioskop, maka sholatnya ya sah, sholatnya ya tak terkait tinggi dan tinggi dan rendah nilainya tidak terkait dengan nonton filmnya itu. Demikian ikhwah. Dan nggak bisa juga kita katakan percuma saja kamu sholat kalau masih nonton film. Ya nggak percuma. Sholat itu hukumnya lain, babnya lain, nonton sinetron babnya lain. Kadang-kadang kan ada begini ikhwah, seorang akhwat, seorang muslimah pakai jilbab syar'i tapi masih pacaran. Ada? Ada. Ya, tapi pacaran-pacaran yang menurut dia pacaran islami lah gitu kan. Nah, duduknya agak jauh-jauh begitu. Kalau dia boncengan ada jarak-jarak 20 cm, ada sekat misalnya. Itu yang dianggap sebagai islami, pacaran islami, padahal nggak pernah yang namanya pacaran itu masuk Islam. Demikian. Maka kita nggak bisa katakan percuma kamu pakai jilbab syar'i tapi pacaran. Oh nggak percuma. Jilbabnya beda. Jilbabnya babnya lain, pacarannya bab lain. Jilbabnya dia dapat pahala karena jilbab syar'i, pacarannya dia berdosa karena dia telah berkhalwat dengan seorang laki-laki yang bukan mahram. Demikian. Memang ada orang yang sudah pakai jilbab syar'i yang berpacaran banyak, ya. Masih banyak ikhwah rahimanallah. Ada lagi bahkan mereka pacaran yang si laki-laki pakai lobe, jenggotnya masya Allah, si perempuan jilbab syar'i besar, begitu turun dari mobil, turun dari kendaraan, yang si akhwat pakai cadar. Demikian supaya nggak ketahuan, ya kan, keren kan siasatnya. Demikian. Tapi kalau terbuka nanti nampak teman, itu kan si fulana pakai kawan pengajian. Kok dengan laki-laki mana itu? Oh, dengan pacarnya, kan gak enak ikhwah. Ya. Akhwat pengajian pacaran ketahuan. Aduh. Kalau akhwat pengajian ketahuan nikah, dilamar seorang akhwat, ikhwan, itu berita keren kalau itu. Tapi kalau akhwat pengajian kepergok pacaran, la ilaha illallah, sangat tak enak. Ya. Tapi ingat, gak bisa kita katakan percuma saja dia pakai jilbab syar'i, enggak. Jilbabnya itu babnya beda, penilaian itu beda, pacarnya beda juga. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada orang pakai jenggot, bang, kenapa tuh bang biar jenggot? Karena sunnah Rasulullah SAW. Dia katakan, besok ketemu dia mabuk. Apa bisa kita katakan percuma nih pakai jenggot? Ya enggak. Jenggotnya itu beda lagi hukumnya, minumnya beda lagi. Dia berdosa karena dia minum mabuk, jenggotnya dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia ikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian ikhwah rahimani Allah. Jadi ibu yang bertanya, ya beda bab antara nonton sinetron dengan sholat. Demikian. Bukan berarti kalau ada seorang nonton sinetron jadi sia-sialah yang namanya sholatnya. Percuma dia sholat. Enggak percuma. Ya, enggak percuma. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.